Oke, terima kasih. Gimana teman-teman rasanya? Rasanya bergeser. Harus siap ya, nggak boleh ngambek loh. Bisa bernapas. Oke teman-teman, seperti kemarin juga kita ganti orang nih perwakilan yang maju. Mungkin cari aja temennya yang paling males gak mau ngikuti gitu, suruh jelaskan ke depan. Iya kan ada mesti yang paling males. Silakan ditunjuk temennya sendiri untuk maju menjelaskan. Per grup bisa 1 atau 2 orang, monggo silakan. Hah? Monggo. Yang cuma melihat aja sambil merokok gitu. Ayo, ayo. Nanti kalau di sini gitu aja nggak apa-apa. Ayo tepuk tangan dulu untuk teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera. Kegiatan tadi tentang pembuatan pakan. Sebenarnya cuma lihat tadi Pak. Yang kerja itu orang tuh. Nah, yang paling menarik itu tadi namanya Muhammad Habib Alfitra. Yang paling menarik itu tadi Pak di kandang, nggak ada bau. Wah, keren ya. Dan sistem kandangnya juga belum pernah lihat gitu kan. Dan teratur, cuman sedikit itu banyak ayamnya. Itu rencananya mau dibuat. Kalau masalah pakan tadi kurang tahu Pak. Mungkin dari sini. Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ketawa aja kan. Nama saya Abdul Rayak Nur Fauzi. Ngomong apa ya? Jadi tadi praktek pembuatan pakan ya menurut saya sih bagus karena kan termasuk irit modal ya Pak ya. Nah, tapi menurut saya kan kalau di pikiranku itu bahan itu kan bisa gonta-ganti kan Mbak. Jadi di tempatku itu ya kayak mana bilangnya? Enggak mesti yang dipraktekkan tadi. Kayak kentang ada juga di tempat saya tapi hasil limbah yang udah dibuang. Terus ada juga sih yang menarik dari saya kan. Jadi pengalaman saya itu masalah ayam. Jadi baru pertama kali. Baru pertama kali nengok ayam itu mabuk. Loh, siapa yang mabuk ayamnya? Iya Pak. Oh. Ya, bisa mabuk muntah. Itu saja sih yang menurut saya lucu. Terima kasih. Aduh. Tepuk tangan untuk teman-teman kita.
Suruh review kegiatan malah review ayam mabuk. Wah, jangan-jangan dikasih tua tadi. Kok ya yang diperhatikan ya ayam yang mabuk itu loh. Itu bukan mabuk tapi gumoh namanya. Ayo, yang tengah. Dari SPM yang paling cantik dua-duanya. Oke. Tepuk tangan untuk ibu-ibu kita yang cantik-cantik ini. Ayo Bu, berdua Bu. Berdua. Ayo, Nyanyi nih. boleh. Dangdut apa? Baik. Sini Mas. Baik. Selamat malam semuanya. Nama Tri, asli Semarang tapi sekarang lagi dinas di Bali. Kalau sebelah Bu, monggo Bu. Siti Aisyah. Saya pangsiunan. Pangsiunan. Baik. Hari ini kami praktek tadi untuk herbal sama terapi. Untuk herbal tadi kami ada kesalahan Pak dari kelompok kami. Biasanya kalau ngiris katanya pisaunya itu begini. Biasanya kami melakukan kegiatan jus di rumah tapi buah sama sayur. Kalau tadi kan herbal untuk kesehatan. Jadi tadi semua sudah minum hasil dari seledri, ada pare. Oh iya. Sebelum melakukan kegiatan tadi harus cuci tangan dulu Pak. Karena ada yang meremas-remas ya tadi ya. Seledrinya. Jadi tadi yang meremas yang sudah terlatih. Jadi nanti pulang dari sini, ya mudah-mudahan dipraktekkan di rumah. Jadi nanti ibunya yang bikin, bapaknya yang meremas ya. Tapi yang jelas tadi sudah pada minum. Jus tadi udah pada sehat semua tuh Pak, walaupun cuma 1 cangkir. Hah? Terus kalau untuk terapi, Ibu nih yang tadi sudah mempraktekkan ya. Monggo. Nggih, matur nuwun Mbak Tri, sugeng dalu, sederek-sederek sedaya. Saya sebenarnya juga pengalaman yang tadi jeruk lemon ya. Memang terbiasa di bakso itu kalau ngiris jeruk tadi saya salah ya, tipis-tipis. Ternyata nggak keluar airnya Mas. Betul, nggak keluar airnya. Kemudian dibantu oleh yang berkekuatan tinggi, enggak motong dulu, motongnya ternyata Salah. kotak-kotak. Begitu kotak-kotak bisa diperas. Saya meras baru keluar airnya sedikit. Rupanya saya ada kelemahan di otot-otot sini. Sehingga saatnya terapi setelah itu di blender dan saya minum, namanya Aleja tadi ya, kok di perut enak, padahal katanya kalau asam-asam padahal tadi pakai jeruk lemon ya, ada jahenya juga, tapi kok di perut bisa menerima. Yang saya rasakan begitu, berarti Aleja memang mujarab gitu menurut saya. Nah, mujarab. Nanti saya akan jualan Aleja. Oke, menginspirasi gitu ya. Kemudian setelah tadi saya merasakan otot-otot di tangan meremas kurang kuat, ternyata di terapi, di ruang terapi kami memang berdua berpasangan. Beliau enggak. Neko tadi loh, yang ronde pertama itu memang artinya yang tengkurap apa melumah ya tadi ya? Melumah ya.
Maksudnya, posisi telentang. Yang melumah. Posisi telentang memang Ditekan. kaki ditekuk tadi dengan kekuatan yang pas buat saya memang terasa nyaman. Terasa nyaman. Oke, dan seterusnya ya. Kemudian yang menarik lagi, padahal saya sebelum berangkat ke lokasi terapi itu, saya sudah bayangan saya sendi-sendi saya itu kan luar biasa rasanya, rasanya nyeri, ada nggak karuan gitu. Terus saya konsul sama Pak Bayu, Pak saya tuh ngelihat yang itu takut, lihat aja, mau digituin saya takut, lihat aja pokoknya. Oh iya ya, lihat aja. Oke, ternyata begitu dipraktekin, saya bisa ditarik kepala disarungin itu loh. Iya Pak Yusan, enak banget ternyata. Masih utuh ya Bu? Masih utuh kan? Utuh, iya Mak itu. Terus tangan juga digituin, wih luar biasa. Satu lagi ngikut lagi ya, luar biasa. Ternyata yang tidak yang saya perkirakan rasanya seperti apa. Memang biasanya selama ini saya berapa puluh tahun terapi, fisioterapi, ada traksi itu loh Mas. Jadi duduk gitu, ini ditarik dengan kekuatan itu pakai alat gitu. Pernah, terus juga telentang, kemudian pinggang ini ditarik apa itu namanya, pakai traksi namanya ya. Itu sudah berulang kali, tidak merasakan enaknya. Dan ini sesaat merasakan enaknya, sesaat ya. Walaupun sekarang masih ada, berarti harus diulang-ulang seperti ini kayak gitu ya, dikretek-kretek tadi. Terima kasih Mbak Bang membuat saya merasa nyaman gitu. Oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk ibu-ibu kita. Aduh, kok malam hari ini judulnya jadi meremas-remas terus ya. Saya sudah 10 hari nggak pulang. Ayo lanjut. Harus tawakal niat ibadah. Gitu. Puasa. Ini namanya puasa dalam kekenyangan nih ya ini. Monggo silakan. Ayo Mas, jangan malu-malu. Ayo Pak, berdua. Ayo Mas. Jangan remas-remasan lagi loh. Meresapi saja. Ya, selamat malam teman-teman semua. Ada satu kesan yang tadi siang yang kami dapatkan. Dari semua pekerjaan yang kami lakukan sudah 2 hari ini yang paling berat ini yang kami rasakan tadi siang. Iya. Tapi teman-teman semangat semua, apalagi kalau mengingat lagi lagu Petani Indonesia ini. Ya, tahap demi tahap telah kami lalui, mulai dari membuat pupuk, insek, sampai kami mencangkul di sana. Iya. Tapi satu hal yang membuat kami memang di situ kelihatan bahwa memang petani itu harus tekun. Ketika kami memegang biji apa yang paling kecil tadi itu? Bayam. Di situ betul-betul kami ingat bahwa bertani itu tekun. Kami pijit kok tidak bisa lengket ini barang ini. Mau cari-cari mata ini sudah tidak mampu lagi. Tidak bisa. Seandainya besar-besar sedikit kita bisa pijit-pijit. Tapi tidak bisa. Minta maaf ya, ini yang betul ya. Terlalu kecil. Iya. Tapi akhirnya lubang demi lubang kami tutupi satu persatu. Iya. Bukan lubang apa. Itu lubang ya pesemaian. Ya. Dan ini
mengingatkan kami bahwa bertani itu memang tidak mudah. Tidak mudah tetapi membutuhkan kesabaran dan kesabarannya di situ. Oh, ini sudah kesabaran yang dimaksud. Dan ketika kami membuat pupuk memang luar biasa baunya. Iya, luar biasa. Tapi semua bisa berjalan dengan baik, ya, karena teman-teman semua pada semangat. Ya, kami merasa betul-betul satu. Ya, kemudian kerjasama dan memang bisa berjalan dengan baik. Sekalipun tadi Lai bilang ini kaki saya sudah sempoyongan, ini sudah capek ini. Tapi ya itu sudah kenangan ini memang tidak akan pernah secara pribadi saya lupakan. Ya, silakan Ade. Ya, perkenalkan ulang, saya Aji dari Bandung. Ini Bandungnya kota. Nah ini tadi kan kalau dari pagi itu kita udah masang irigasi, drip irigasi, terus bikin pupuk. Nah ini bagusnya di kelompok Tani Sukses itu senyap. Beda sama yang lain kan ya. Yang lain menjejorokan, senyap gitu kan. Nah senyap, tapi hasilnya mantap lah, pastilah, maksimal. Terus kan saya di kota. Nah di kota kalau pemuda-pemudanya itu pada males. Saya juga maksain ini. Maksain ngangkat-ngangkat, gak tahu dipaksa, bisa jadi dipaksa tuh sama Pak Fajar. Biasanya kan kalau pemuda kota tuh kan gak mau tuh kerja berat kayak gini kan. Menurutku berat ini kalau jadi petani. Tapi pas saya lakukan secara pribadi, oh enak ternyata, enak serius. Jadi petani itu dapat untungnya banyak gitu ya. Dari sehatnya, terus belajar sabarnya, dan lain sebagainya. Ini bagi saya pembelajaran, dan mungkin kalau di kota sangat sulit ya kalau nyari kotoran. Beda sama di kampung mungkin. Ya itu saja sih. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman kita. Jadi gak ada kesulitan sama sekali ya teman-teman ya. Senyap. Harusnya petani senyap gitu. Oke teman-teman. Kita lanjutkan malam hari ini. Tetap diskusi bareng Pak Bayu. Sampai jam berapa nanti, jangan terlalu malam. Besok kan capek, ngantuk. Jam 9 ya. Oke, monggo Pak Bayu. Duh, bawa apa itu Pak? Monggo Pak Bayu. Kami persilakan. Baik Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke diskusi lagi, saya janji siapa Bapak dari Jakarta yang kakinya sakit, siapa Pak? Ayo Pak maju ke depan Pak, saya kasih demonstrasi Pak. Ini minyak dari Buton ini. Ya, terima kasih Pak ya, saya demokan. Jadi kalau Bapak Ibu punya kasus saudara orang minta maaf ya, Pak kakinya boleh diwingkis enggak Pak yang sakit Pak? Terutama pada lutut gitu. Coba sekarang jongkok berdiri masih kuat atau sakit Pak? Iya jongkok dulu, sakit enggak Pak? Iya sakit ya, ayo kita demokan. Berdiri Pak, berdiri Pak, berdiri Pak. Siapa yang mau jadi penterapisnya? Mari ya, oke.
Saya akan ajari trik pijet Bapak Ibu. Saya ini tukang pijet mulai SMA. Jadi caranya begini, untuk orang-orang tertentu yang kasus pada lutut, dipakai gerak sakit, begitu ya. Jadi seringkali kan itu menjadi problem. Seandainya obat, begini ini Bapak Ibu kalau ke rumah sakit, pasti obatnya dikasih pelumas. Pelumas itu paling 2-3 bulan kambuh lagi. Suntik lagi, kambuh lagi. Ini saya kasih trik, sama-sama kambuh lagi. Saya ulangi ya, sama-sama kambuh lagi. Lah terapi yang Bapak Ibu lakukan tadi itu juga sama, itu tidak pernah ngobati. Kecuali pada kasus-kasus saraf kejepit. Itu hanya membuat kelegaan. Jadi kenapa saya katakan terapi itu bagus tapi tidak mengobati, karena itu membuat nyaman. Saya menciptakan terapi yang Bapak Ibu lakukan tadi itu gara-gara begini. Saya seringkali ketemu pasien. Pasien itu ngeluhnya sampai begini loh Bapak Ibu. Pak, saya ini sakit sepanjang tahun. Kalau malam itu tulang-tulang sakit semua. Kayak kaki kepengen ditarik, otot kesakitan, pokoknya kesakitan sepanjang tahun. Dengar gitu enak enggak Bapak Ibu? Terus minta ke saya itu tolong Pak dikasih sesuatu yang bisa nyaman aja lah beberapa hari. Nah karena itu menjadi beban bagi saya. Kalau dulu saya tidak mengajarkan terapi Bapak Ibu. Saya cuma pakai rebusan, herbal begitu aja. Kalau seandainya saraf kejepit, saya punya terapi namanya anduk dan garam gitu ya. Kalau enggak gitu, orang saya suruh pull up. Kalau enggak pull up, renang. Tetapi setelah renang kan tambah sakit. Karena dia kan reposisi itu kan sakit Bapak Ibu. Nah karena itu saya terpaksa saya ciptakan terapi itu. Tujuannya adalah membuat lega sementara. Minimal 2 minggu. Karena itu terapi ini saya harapkan menjadi terapi mandiri. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah belajar, tolong dipraktekkan. Kalau perlu, praktek pertama Bapak Ibu 200 orang. Kalau Bapak Ibu mau jadi murid saya setelah 2.000 orang. Kalau sudah 2.000 orang baru saya ajari langkah-langkah berikutnya. Pak Potro aja belum saya tambahi lagi. Jadi 200 orang itu tangan kita sudah hafal. Kalau Bapak Ibu sudah 2.000 orang, Bapak Ibu lihat orang aja sakit apa sudah hafal. Dari jalannya aja sudah tahu. Tadi sudah banyak yang kakinya panjang sebelah. Kalau orang jalannya aja kakinya panjang sebelah, berarti masalah enggak di pinggangnya? Pasti masalah. Terus yang kedua kalau saya ngecek itu saya cuma lihat sandalnya Bapak Ibu. Jadi kalau di pasien itu saya lihat wajahnya sama lihat sandalnya. Sandalnya yang habis yang mana dulu. Loh benar, sandal itu Bapak Ibu tahu sandal ya. Sandal itu habis depan, habis tengah, habis belakang itu berbicara tubuh kita loh. Kalau orang yang habis depan berarti yang sakit belah tumitnya. Sehingga depan dulu janglan baru belakang naruh. Kalau orang yang habis sandal itu belakangnya berarti jalannya kan belakang dulu. Berarti dia ototnya ketarik. Kalau orang kanan kiri tidak sama, karena sandal kanan kiri habisnya tidak sama. Karena yang satu mikul, yang satu numpang. Nah itu rahasia pabrik. Sekarang saya akan ajari, ini trik. Membuat nyaman dalam seketika. Ketika orang sakit. Supaya apa Bapak Ibu? Percayalah Bapak Ibu butuh terapi kayak gini. Seandainya malam-malam tahu-tahu kakinya sakit, kram dan sebagainya. Siapa yang pernah kram? Kram kejadiannya kapan paling sering? Setelah bangun tidur jam pagi. Kenapa kok pagi? Dingin. Kenapa kok dingin menyebabkan kram? Karena peredaran darah tidak lancar, cuacanya dingin. Nah cara ngatasinya kalau kram begitu diapakan biasanya? Suruh tarik orang kan gitu kan? Lah kalau pas tidur sendiri? Kan kesakitan, sebenarnya gampang. Kasih minyak angin atau minyak apapun yang mengandung minyak kelapa juga boleh. Kasih yang mengandung minyak dioleskan setengah menit tidak sampai sembuh sendiri. Karena dia butuh lemak untuk masuk. ADEK itu masuk dalam lemak dan dia langsung diserap.
Nah sekarang kita demonstrasikan. Bapak, ayo Pak, belajar jadi tukang pijat Pak. Ini saya ngoleskan Pak ya, tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Ini doleskan semua begini. Ya. Terus belakang juga. Nah sudah Pak ya, santai aja Pak, santai aja Pak, santai aja. Bapak tangannya begini, tangannya begini. Oh ditayangkan Pak, Bapak masuk YouTube Pak. Bapak maju sedikit Pak, oke Pak. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak usah dikencengkan begini Pak, santai aja. Atau Bapak duduk juga boleh, berdiri aja lah, tidak apa-apa ya. Pak minta maaf Pak, Bapak dari sini ya. Tangannya bentuknya harus begini, dipukul begini Pak. Ayo dari depan Pak, Bapak begitu Pak. Loh, ya begitu Pak, ada bukan. Depan Pak, depannya Pak, kanan. Nah oke, ya oke. Tidak boleh Pak, kalau teplek tidak lulus Pak, harus plok. Harus ada udara yang masuk. Pinggirnya Pak. Belakangnya Pak, belakangnya Pak. Bukan Pak, tidak boleh, lurus Pak, lurus Pak. Oke, coba Pak dipakai duduk Pak. Duduk berdiri. Coba Pak, berdiri lagi. Sudah berkurang belum Pak sakitnya Pak? Berkurang berapa persen Pak? Coba dipakai jalan Pak. Sudah berkurang belum Pak? Digini-gini kan enak enggak Pak? Sudah Pak? Apa? Enak ya, tapi saya bilang jujur Pak, besok kambuh lagi. Loh. Serius, begini. Lutut itu Bapak Ibu kan tumbuhan kan. Bapak Ibu pernah minum analgesik enggak untuk kasus begini? Sembuh enggak? Sembuh seketika kan, sementara kan, kambuh lagi enggak? Lobat aja kambuh lagi, apalagi cuma terapi. Begini ini besok atau beberapa hari kambuh lagi. Caranya kan mudah Pak, pukuli sendiri gini Pak. Nah gini Pak ya, 7-7-7 atau 10-10-10 begitu Pak. Betul ada perubahan Pak ya? Oke lah. Terima kasih Pak ya. Oh, minyak terserah Pak, ini minyak dari Buton, jangan minta dari Buton, ya kejauhan nanti. Sudah Pak. Enggak, artinya betul ada perubahan enggak Pak? Bapak Ibu begini loh ya, kita nolong orang, kita berbuat baik dengan orang, enggak harus dengan yang mahal. Saya berharap cuma satu, ketika lakukan terapi sederhana, tadi terapinya berapa menit kira-kira? Maksimal 1/4 jam lah, betul ya? Itu sudah menolong banyak sekali. Kalau seandainya Bapak Ibu ketemu orang yang sudah sampai bungkuk, tahu bungkuk ya? Sudah sampai bungkuk begitu, itu berarti masalah dari tulang belakangnya. Bapak Ibu bisa lakukan terapi tadi, dia akan berterima kasih luar biasa. Karena apa? Merasakan kelegaan. Tapi harus jujur, maksimal seminggu atau 2 minggu kambuh lagi. Tapi dilakukan apa? Terapi lagi. Karena itu saya tekankan, seluruh penterapi saya tidak boleh terima narik tarif. Jadi perjanjian ya biarpun Bapak Ibu nanti sudah sakti. Sakti itu tergantung kebiasaan. Kalau sudah di atas 2000 pasien, percayalah sakti. Nah kalau sudah sakti minta tolong tidak boleh sombong ya. Terus yang kedua nanti ketika sudah sakti ilmunya akan nambah sendiri. Sederhana kayak ibu gini ya, punggungnya sakit kasih minyak bu suruh pukuli pluk selesai. Ketika dipukul dengan lubang tengah begini Bapak Ibu ada udara masuk enggak kira-kira? Coba dipukul tangannya gitu sampai bunyi, yang enggak lulus saya dengar dari sini, oh enggak lulus. Kalau bunyi plek enggak lulus. Nah yang plok itu yang betul, sampai bunyi plok gitu ya. Nah gitu, oke ya.
Simple kan? Tangan juga sama, yang sakit gini pukul gini. Ada yang migrain di sini? Ada yang punya sakit kepala sebelah atau sakit leher, sakit kaku, ada enggak di sini? Punggung Bu ya. Boleh maju sini Bu, mari Bu. Ayo siapa relawan yang tukang mukul, jangan balas dendam tapi ya. Ayo Ibu Tri, mari Ibu Tri. Soulmate ini ya. Ibu ngeluhnya di mana yang sakit? Di kanan kiri sini, sini. Ibu tangannya begini ya. Sampai coba ini dipukul di daerah sini Bu. Oke. Iya. Kurang keras Bu, kurang keras. Kurang keras sedikit Bu. Sampai bunyi plok. Enggak. Salah Bu. Suaranya harus pluk gitu. Nah, itu betul. Nah, itu betul. Nah, kanan kiri Bu biar adil. Enggak, 10-10 gitu aja. Nah, betul, sudah. Jadi Bapak Ibu kalau pijat seperti ini yang diingat suaranya. Bapak Ibu sedang memasukkan oksigen ke dalamnya. Harusnya memang dikasih minyak di dalamnya sih. Minyak itu hanya sarana untuk membuka pori-pori. Ya, oke. Sudah. Sebentar Bu, sini Bu. Ini kan sudah sini. Ini kan belikatnya di sini kan mesti masalah. Kanan kiri sini. Iya, pukul gini. Minta maaf ya. Gini Bu. Ah, itu mantap itu suaranya. Enak Bu, tenang saja, enak Bu. Sudah Ibu, coba digerakkan Bu tangannya Bu. Berkurang enggak, enak enggak? Lebih ringan enggak? Bapak Ibu ini simple, ini enggak ada ilmunya. Bisa dilakukan ya kira-kira ya? Oke Ibu, terima kasih. Kalau sakit kepala sama, pukul. Tapi kalau di belakang enggak boleh terlalu kenceng. Karena begitu dipukul belakang sampai saraf ke kaki sampai terasa. Itu karena ke saraf otak, kencengnya sedikit pingsan. Jadi tidak boleh terlalu keras tapi udara tetap masuk, oke. Baik Bapak Ibu, ini sedikit bonus ya, intermezzo untuk jadi tukang pijet. Jadi dukun. Jadi petani juga harus sama, kita harus serba bisa. Petani itu dituntut Bapak Ibu, kalau di lahan, kalau berurusan dengan mesin jadi tukang bengkel, kan gitu kan. Kalau di sawah tenaganya pas ada yang kecelakaan kita jadi dokter, gitu kan. Kalau ada yang salah urat, saraf kecepit dan sebagainya kita jadi tukang pijet. Kalau kita lagi ngelamun jadi tukang hitung. Jadi ternyata menjadi petani itu harus lengkap ilmunya. Betul ya? Oke, baik. Sekarang saya akan lanjutkan menjawab pertanyaannya Pak Yid. Pak Yid sudah pindah di tengah, baik. Sudah pindah. Ilmu tertinggi di dalam konsep kami Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu bisa mengkonsep, setelah punya manajemen, ilmu tertingginya kita namakan dengan nama Intansari. Intansari itu adalah integrasi pertanian desa mandiri. Di konsep Intansari ini Bapak Ibu, ini dimulai dari mata rantai, kumpulan dari mata rantai yang berputar. Contoh, di sektor ayam, larinya kemana? Jagung. Jagung tua atau muda? Jagung tua. Setelah jagung tua berarti terpaksa ada namanya sapi. Sudah, ini satu siklus. Ayam dan sapi jadi pupuknya, komoditas utamanya adalah jagung. Yang dijual di sini yang mana berarti? Ayamnya toh? Jadi kalau begini fokus utamanya di ayam. Kemudian seandainya Bapak Ibu ke konsep aqua farming, berarti di sini ada konsep ikan. Kalau sudah punya ikan berarti harus punya asola. Gara-gara punya asola kita bisa pelihara itik. Betul ya? Pabrik pupuknya di mana?
Pabrik pupuknya. Pabrik pupuknya DIT dan limbah ikan. Komoditas yang kita jual, yang kita hasilkan ikan. Nah, tapi ini sudah satu putaran enggak? Sudah satu putaran. Seandainya Bapak Ibu yang ditanam adalah padi, maka gara-gara kita punya padi, kita punya sapi. Nah, sapi sebagai pabrik pupuk, padi sebagai komoditas. Sehingga apa? Ini menjadi satu putaran. Sekarang bagaimana menggabungkan 3 putaran ini menjadi mata rantai semuanya? Yang disebut dengan teori gara-gara. Nah, Bapak Ibu tinggal menggabungkannya. Berarti satu divisi 1, 2, 3. Ini ketika sudah digabung semuanya Bapak Ibu, satu lagi lupa. Kambing dan jagung manis. Nah, kambing dan jagung manis. Komoditas utamanya mana ini sebenarnya? Jagung manis. Pabrik pupuknya kambing. Nah, ini tinggal digabungkan jadi satu Bapak Ibu. Sebenarnya ada lain. Di sini sebenarnya ada namanya tanaman herbal. Tanaman herbal larinya nanti ke mana? Ke rumah makan herbal. Rumah sehat. Nah, ini semua adalah mata rantai Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bertugas untuk menggabungkan semuanya. Ini tadi ada yang tanya kapasitas di bawah 1000 meter. Luas tanah di bawah 1000 meter. Tolong dipilih, sudah terserah mana yang dilakukan. Kalau kapasitasnya sampai total di atas 2 hektar. Itu bebas, terserah. Bebas terserah artinya apa? Yang cocok di daerahnya Bapak Ibu apa? Yang sesuai di daerahnya Bapak Ibu apa? Yang bisa dijual apa? Tapi kalau konsep seperti ini kira-kira yang bisa dijual apa Bapak Ibu? Semua bisa dijual Pak. Betul atau tidak kira-kira? Kalau semua bisa dijual minta tolong jangan dikerjakan semuanya. Bingung. Paham maksud saya? Mulai dari yang ada, mulai yang paling kita senangi. Contoh, Bapak Ibu seandainya pulang dari sini, Bapak Ibu menemukan ternyata saya itu tangan saya pintar nerapi orang. Jangan jadi dukun dulu. Tunggu 2000 pasien baru boleh status dukun. Kalau belum 2000 pasien belum jadi murid saya. Itu masih murid di luar. Gitu ya. Yang disebut dengan rumah sehat ini Bapak Ibu akan punya sayur, punya tanaman herbal. Ingat ya, ketika saya ngomong tanaman herbal itu bukan hanya kencur, jahe, laos begitu bukan ya. Tapi semua sayur-sayur harian yang Bapak Ibu produksi. Di sini sudah bisa dibuktikan kan bahwa hanya melalui makanan saja kita bisa mendapatkan kesehatan. Dan itu bukan bohong Bapak Ibu, itu nyata. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, minta tolong. Ayo di sini yang berkata tolong katakan jujur, jangan gara-gara ada saya nanti jawabnya mengenakkan saya. Bapak Ibu sudah berapa hari di sini? 4 hari ya. Selama 4 hari, saya minta maaf, jadwal kita padat atau tidak? Siapa yang pernah pelatihan 2 hari aja yang di hotel atau di mana, ada enggak? Sering ya? Capek enggak 2 hari saja? Buyeng kan? Padahal minta maaf, gerakannya banyak enggak di sana? Cuman duduk di AC, makan, tidur gitu aja kan? Ke mall, jalan-jalan kan gitu kan? Tapi saya mau katakan jujur, di sini kan sangat padat. Kalau dihitung capek pagi sampai malam. Tapi saya mau katakan, tanya jujur ini, Bapak Ibu merasa fresh enggak di sini? Tidur enak, terus badan lebih seger gitu kan, makan enak gitu toh. Gimana? Oh gitu ya, alhamdulillah gitu.
tukang dapur itu saya sampai kadang-kadang bingung Bapak Ibu. Ada angkatan itu enggak suka makan kadang-kadang. Ada angkatan yang hobinya makan. Loh, minta maaf, ada yang sampai jam 12 malam itu datang ke dapur. Ada apa Pak? Cari makanan. Loh, bener. Ada yang bisa makan 6 kali sekali sehari Bapak Ibu, lebih kadang-kadang. Loh, bener. Enggak. Memang peraturannya satu, dilarang sakit. Nah, dari sana Bapak Ibu saya kepingin satu. Budaya hidup di seperti sini. Makanya enggak mewah Bapak Ibu, sederhana semuanya ya. Sederhana, apa adanya, enggak mengada-ada juga. Tapi saya minta tolong, itu akan membuat Bapak Ibu jadi seger kok. Bapak Ibu jadi merasa lebih ringan kok ke badan kok. Kalau kita tidak mengkonsep dari makanan, dari herbal yang kita berikan, saya jamin 2 hari Bapak Ibu banyak yang KO. Fair. Saya kalau pelatihan yang undang saya di hotel sampai 1 bulan begitu Bapak Ibu, kalau saya di hotel sampai 1 bulan itu stresnya minta ampun. Tetapi kalau pelatihannya di tempat kami sendiri, makanan saya kan spesial gitu loh. Pakai telur. Saya harus makan telur sehari 3 butir Bapak Ibu. Untuk protein. Protein yang kedua saya paling banyak tahu. Sayurnya cuma terong sama labu siam gitu aja. Dan itu setiap hari gitu. Saya makan daging saya batasi seminggu 2 kali atau 3 kali maksimal. Makan kita tidak perlu mewah, tapi yang penting sehat. Nah, di konsep Intansari Bapak Ibu ini adalah rantai, mata rantai. Mata rantai ini Bapak Ibu harus pilih salah satu. Peluang saya di mana? Sudah ketemu enggak peluangnya di mana sampai hari ini? Yakin sudah ketemu? Klik, oh ternyata saya di sini gitu kan. Karena itu Bapak Ibu kita beri kesempatan untuk latihan semuanya. Karena apa? Tidak semua daerah bisa cuma dari sayur. Tanam sayur aja enggak tahu gunanya sayur enggak bisa jual kok, percayalah. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah kita bekali herbal, kita bekali ngolah, kita bekali menyampaikannya, kemudian yang dimakan adalah sayur. Bapak Ibu promosinya sayur atau herbal? Sebentar, Bapak Ibu ketika sudah tanam sayur, sudah tahu latar belakangnya, kalau promosi ke orang promosinya namanya kangkung, bayam, tomat atau sudah ngomong herbalnya? Herbalnya. Nilai jualnya ada enggak di sini? Salah satu kunci untuk menemukan market, salah satunya adalah rumah sehat. Tapi siap-siap, gula biasanya 1 bulan cukup 1 kilo jadi 5 kilo. Tamunya banyak. Nah, yang dimaksud dengan Intansari Bapak Ibu mulai melayani masyarakat. Sampai pada akhirnya Bapak Ibu akan menjadi jawaban jadi masyarakat. Kalau cuma kepengen jadi miliarder Bapak Ibu lulus Intansari ini. Kalau cuma cari uang 1 miliar, omset maksud saya ya. Bukan cari ke profit 1 miliar. Enggak usah keluar dari desa. Bisa dibayangkan enggak? Coba bayangkan, penduduknya di desa 1.000 Pak ya, ada Pak ya? 1.000 kakak kan Pak ya? Seandainya 1.000 kakak itu nanti belanjanya semua ke tempatnya Bapak Ibu kalau mampu. Kan enggak mungkin mampu juga. Itu sudah 1 miliar Bapak Ibu 1 bulan. Terus bilang di desa enggak bisa jadi orang sukses, konyol atau tidak kira-kira? Apalagi Bapak Ibu sudah lengkap ilmunya. Mulai dari membuat pupuk sendiri, pelihara sendiri, sampai ngeramu jamu sendiri. Sampai betul-betul mandiri, sampai jadi rumah dukun. Rumah sehat, gitu toh. Kalau Bapak Ibu ketemu tetangga yang sakit sini tak terapi, gratis. Sambil ngomong makan sehat, begini-begini, pulang beli kangkung enggak kira-kira?
Ini tak buatkan jus. Kalau percayalah di desa itu asam urat tidak karuan. Jus aleja, apel, lemon, jahe untuk asam urat boleh. Dan itu jadi laris. Jadi tempatnya Bapak Ibu seandainya jual warung atau jual makanan, tolong jual ini. Kalau jus di luar harga berapa tuh Bapak Ibu? 5.000 kan paling standar ya. Kalau buat jus kayak tadi 5.000 cukup enggak modalnya? Cukup kan? Apalagi kalau sakit apa Pak? Saya kolesterol, sebentar ya saya ambilkan bahannya. Ayo ikut Pak, ini bahannya Pak, petik di lahan begini. Orangnya tersugesti enggak kira-kira untuk sehat? Tersugesti. Sudah ya siapa yang saya suruh makan kacang panjang tiap hari? Mana? Satu lagi 2 kok yang tak suruh makan kacang panjang sama bayam Brasil. Cuma 1 aja ya. Bapak juga ya. Ini untuk untuk ginjal kan labusiem. Nah, minta maaf, cuman makan begitu saja. Kalau kita melakukan dengan benar Bapak Ibu, percayalah itu luar biasa. Kok saya tanya, ada perubahan enggak di sini? Jadi ringan enggak? Pertama datang kan dengan keluhan ini toh, bisa tidur enggak sekarang? Padahal minta maaf Bapak Ibu, ini kasusnya trombosit. Trombosit itu rumit atau enggak kira-kira? Rumit. Kelainan sel darah merah, pecah trombositnya. Sehingga sering menggigil dan sebagainya. Saya lihat enggak ngeluh kok sama sekali, enggak lemes juga kan. Itu luar biasa. Hanya apa Bapak Ibu? Makanan. Boleh saya mengatakan your food is your medicine? Makananmu adalah obatmu. Siapa yang bisa membuat makanan menjadi obat? Bapak Ibu. Paham di sini? Jadi nanti rumahnya Bapak Ibu itu isinya sayur, isinya barang-barang. Kalau orang lain sama saja, nanam tomat, nanam kacang, nanam timun, nanam bayam, nanam apa. Oh sama saja, tidak, beda. Itu beda. Bentuknya sama, isinya beda. Itulah kelebihan ketika Bapak Ibu melakukan pola organik. Yang motong ayam, yang angkat tadi ini mana yang motong ayam tadi? Sudah, terbukti enggak bau enggak? Tapi minta maaf, sebelumnya sudah pernah motong ayam belum? Nanti saya bilang, nanti belum. Enggak, artinya begini, sudah lihat ya, sudah ngolah ya, lemaknya, baunya beda enggak? Beda kan? Artinya begini loh, kita dipercaya Bapak Ibu dari bukti. Kita bukan dipercaya dari janji. Kalau dari janji itu marketing. Itu sales, itu iklan. 90% berbohong. Tetapi yang kita harus lakukan supaya Bapak Ibu dipercaya oleh masyarakat dan timbul namanya trust, kepercayaan. Bapak Ibu harus punya barang yang berkualitas. Kalau boleh saya katakan, enggak ayam kita berbeda? Boleh enggak kira-kira begitu? Boleh. Kualitasnya beda atau tidak? Beda. Sama-sama ayamnya. Bahkan yang Bapak Ibu potong tadi kan cuma ayam pejantan. Ayam pejantan, tahu ayam pejantan Bapak Ibu? Kalau kita kehabisan stok ayam, kita juga DOC kita enggak cukup, kita juga beli ayam. Terpaksa. Kalau enggak gitu warungnya enggak jalan. Kalau ada pelatihan rutin kayak gini Bapak Ibu, kasihan yang warung Bapak Ibu, enggak bisa jual nasi tempong nanti. Loh iya, karena kan kita barusan melewati hari raya soalnya Bapak Ibu dan masa liburan. Itu kan yang menghabiskan stok ayam. Nah, karena itu yang perlu kita jaga adalah kualitas. Kalau Bapak Ibu bisa menjalankan ini dengan trust yang Bapak Ibu bangun, maka yang terjadi adalah satu, Bapak Ibu akan menjadi pemimpin. Jadi bukan berapa besar, bukan berapa banyak, tetapi berapa berkualitas kita membuat. Perlu bukti, perlu. Ilmunya kan sudah lengkap. Sudah dikasih jus, dikasih terapi.
Jadi pulang dari terapi, oh iya enak ya, enak. Akhirnya bukan tergantung, tapi terjadi kepercayaan. Pembeli kalau disenangkan kira-kira beli lagi atau tidak? Nah, jangan pulang dulu, kita masih 2 hari lagi ya. Nanti keburu untuk pulang. Oke. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Fokusnya di mana paling gampang? Melayani satu tetangga, satu daerah. Butuh waktu, butuh 6 bulan untuk dipercaya. Cara mencapai pasien pertama 200 gampang Bapak Ibu. Siapapun lewat depan rumahnya Bapak Ibu suruh mampir. Di arisan, ayo semua dikerjai. Gitu. Di acara apapun, ke musola, kerjakan di sana. Kayak sini tak terapi, bapak tua-tua, ibu-ibu tua-tua, ayo diterapi. Nah supaya apa? Merasakan kelegaan. Capek? Ya memang capek. Pertama Bapak Ibu terapi orang 5 saja ngos-ngosan. Tadi latihan gitu ngos-ngosan atau enggak? Enggak kan? Cuma 1 orang. Pak Potro pernah pertama kali saya ajari Bapak Ibu. Setelah saya latih pertama, Pak kuat berapa orang terapi? Waduh Pak, saya paling maksimal 5 orang. Gitu. Terus saya ajak turun ke lapangan malam hari jam 12 Bapak Ibu. Jam 12 sampai jam 2 baru saya latih dia. Ngelatihnya malam ya. Bukan karena malam, karena waktunya adanya malam. Paginya saya cemplungkan dia ketemu pasien langsung. 1 orang nangani 35 pasien. Terus saya tanya, ngelayani 5 sama 30 sama enggak? Sama saja Pak. Ya sudah, karena kebiasaan. Kalau enggak cepat seperti itu, enggak lulus-lulus jadi murid saya dia. Setelah 200 Bapak Ibu, tangan ini sudah tahu triknya. Kalau cuma 1 kali, 2 kali, nanti bingung. Bapak Ibu nanti begini ya, saya sebenarnya materi ini ada di dalam YouTube saya, enggak tahu masih ada atau sudah dihack orang. Terapi ala Bayu Diningrat gitu. Semua sudah ada di YouTube sebenarnya, di channel YouTube. Tidak tahu nanti kalau seandainya tidak ada, laporan ke Pak Bambang. Pak mohon diupload lagi terapi gitu ya. Soalnya kita sudah kehilangan, tahun ini kan sudah 3 kali kita kehilangan YouTube. Tidak masalah, kita bahagia saja. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya luasan seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5 ini terjadi, Bapak Ibu bisa membangun Intansari. Di atasnya Intansari kita namanya rekreasi. Siapa yang kepengen rekreasi dalam hidupnya? Semua ya. Orang rekreasi itu senang atau tidak? Orang sekolah senang atau tidak? Senang juga toh. Tapi paling kalau banyak tugas kan tidak senang gitu kan. Nah, kata rekreasi ini sebenarnya sekolah Bapak Ibu. Re itu kembali, kreasi adalah kreasi, creation. Berarti rekreasi itu adalah orang datang, orang yang stres, orang yang jenuh, orang yang suntuk, orang yang tidak punya harapan, orang yang tanda kutip sudah putus asa. Cuman datang ke tempat kita saja, dia langsung menemukan ide. Ide itu apa Bapak Ibu? Asa. Asa itu apa Bapak Ibu? Harapan. Saya minta tolong, siapa yang pernah datang ke Pak Kiai yang hebat, ada enggak di sini? Ada enggak? Ketemu saja bahagia enggak? Dikasih solusi atau belum sebenarnya? Apa yang dijanjikan oleh Pak Kiai? Harapan. Nah, tempatnya Bapak Ibu kata rekreasi itu bukan tempat biasa. Ini sudah sekelas dengan pondok pesantren. Benar ya maksud saya ya. Orang begitu datang bisa melihat saya punya ide. Pikirannya tahu-tahu langsung terbuka. Nah itu Bapak Ibu amalnya luar biasa. Apalagi kalau sempat ngopi dengan Bapak Ibu. Seperti kalau Bapak Ibu datang ke sini cari saya kan gitu kan. Nanti di rumahnya Bapak Ibu juga sama.
Semua orang cari Bapak Ibu. Ya minta maaf, tolong diluangkan waktu. Capek enggak kira-kira kalau tamunya enggak berhenti-berhenti? Pak Kiai juga capek loh. Karena itu kita juga sama seperti Kiai. Walaupun Kiai pertanian, peternakan, herbal, ulama alam. Itu sebutannya Mas Agus, ini aja ke saya. Ditambahi Pak Bambang pengendali tanah lagi. Bapak Ibu bertugas seperti itu. Apalagi di sini sudah ada yang para ustadz gitu ya, atau kiai sudah ada. Saya minta tolong. Mereka datang bukan hanya kita berikan omongan, tapi kita berikan betul-betul harapan. Ada cerita Bapak Ibu. Cerita Nabi Musa bin Anas. Ini di kitab situ ceritanya, hadis. Nabi Muhammad pernah kedatangan seorang peminta-minta. Pernah dengar cerita ini? Nanti dibaca ya. Kemudian diambilkannya seekor kambing di antara dua bukit. Kemudian pengemis tadi bilang ke kaumnya, mereka bisa masuk Muslim karena apa? Dia bercerita, Nabi Muhammad itu loh tidak takut miskin. Dia tidak takut kehabisan harta. Saya minta tolong, Bapak Ibu berikan bukti di sini. Kalau Bapak Ibu mau syiar, mau menjadi panutan, kalau mau menjadi tokoh, kalau mau menjadi yang ditokohkan, jadilah teladan. Walaupun mulai dari yang paling kecil. Seandainya ada orang sakit ke Bapak Ibu, terus dia berkata, Pak saya sakit. Sakitnya saya jamin deh. Kalau cuma sakit gigi yang sakitnya seminggu, tidak akan cerita. Kalau sakitnya kena sakit tipes setelah sembuh tidak akan cerita. Yang akan diceritakan adalah sakit yang tidak ada obatnya. Tahu Bapak Ibu sakit yang tidak ada obatnya? Namanya sakit degeneratif. Itu penyakit yang tidak ada obatnya. Nomor 1, kolesterol, asam urat, diabetes, hipertensi, cancer, kanker. Yang ada lagi yang paling simpel saja. Itu kadang-kadang bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Sakit mah. Lambung katanya. Betul atau tidak? Nah, karena itu Bapak Ibu kita bekali dengan penyakit yang namanya degeneratif. Penyakit degeneratif ini tidak ada obatnya. Kalau dia minum obat medis, obatnya seumur hidup. Coba Bapak Ibu bayangkan. Bapak Ibu umurnya anggap aja dari 50 sakit sampai 70 tahun sakit. 20 tahun sakit. Betul ya? Sehari minum obat 5 biji. Sehari. Coba Bapak Ibu timbang berapa kilo obat yang Bapak Ibu minum kalau dikalikan 20 tahun. Betul atau tidak kira-kira? Minta maaf, di sini sudah ada yang minum obat lebih dari 5 tahun? Ada yang sakit diabetes atau apa yang sudah minum obat terus 5 tahun begitu? Atau ada yang sudah minum pengencer darah yang sudah sampai 5 tahun begitu? Sudah berapa tahun Ibu? 40-an. 60. Berarti 20 tahun. Sudah minum obat terus ini Ibu? Iya, minum. Ya, setiap hari 1 atau 2 Bu? 1. 1 biji banyak atau sedikit Bapak Ibu? Sedikit. Itu rata-rata kan sekitar 500 miligram. Betul ya? Setengah gram, betul kan? 1 hari 1 bulan 30. 1 tahun 360. 1 tahun. 10 tahun 3.600. Dibagi setengah gram sudah 3,5 kilo. Itu cuma 1 biji. Kalau minumnya 3, 10 kilo. Kita seringkali tidak mikirkan sampai ke sana. Tahu tidak obat yang sebenarnya itu apa? Makanan.
Kenapa saya kadang-kadang kalau ngomong pertanian saya selalu bersemangat Bapak Ibu. Kalau saya ngomong kesehatan Bapak Ibu, bahasa saya tidak begini. Halus gitu. Karena kalau saya pasien ngomongnya begini nanti takut. Tapi kalau ngomong pertanian saya bisa emosi tinggi. Telinga bisa merah Bapak Ibu. Kenapa kok begitu? Karena ini penting. Karena ini urgent, sangat betul-betul penting gitu loh. Yang dimaksud bermanfaat bagi orang lain Bapak Ibu. Karena yang Bapak Ibu akan produksi ini bukan barang mainan. Ini penyelamatan banyak sekali jiwa. Kalau sekarang dari anak-anak aja sudah hobinya sakit, hobinya minum obat, mau dibuat umur berapa mereka? Iya kalau cepat mati. Kalau jadi kembang bayang, tahu kembang bayang Bapak Ibu? Cuma tidur aja di atas kasur itu loh. Apalagi yang minta maaf sampai gagal ginjal aja, setiap minggu harus store 2 kali cuci darah. Kalau Bapak Ibu set di internet, berapa pasien gagal ginjal hari ini? Rumah sakit itu penuh. Hemodialisa itu penuh cuci darah itu Bapak Ibu alatnya. Saya kasih bocoran sedikit. Ke depan, alat cuci darah itu kayak depo air minum. Itu goalnya. Harapannya begitu. Sampai di puskesmas pun sudah ada alat cuci darah habis ini. Enak mana? Orang cuci darah atau jangan sampai cuci darah? Siapa yang mau daftar keluarganya untuk cuci darah? Cuci baju aja lebih enak ya. Saya minta tolong, ayo kita cegah. Mencegahnya tidak ada cara lain Bapak Ibu. Beri mereka makanan sehat. Terus kalau kita biarkan saja, yang dosa siapa sebenarnya? Yang tahu, yang tidak mengingatkan. Kalau ada saudaramu mau masuk jurang terus saudara biarkan terus tertawa, oh biarkan dia masuk jurang. Masa seperti itu Bapak Ibu? Tidak. Karena itu saya senang sekali dan saya butuh Bapak Ibu untuk menjadi orang-orang sukses. Syukur-syukur nanti sampai level tertinggi, sampai buat rekreasi. Yang apa? Rekreasi itu isinya ini semua. Rekreasi itu isinya semua ini loh Bapak Ibu. Orang datang lihat tanaman sayur, lihat ikan, mereka mulai berubah pikirannya. Mereka punya wawasan di dalam bisnis, bahagia. Bapak Ibu menyelamatkan orang dari pengangguran. Bapak Ibu ketemu orang sakit, datang ke tempatnya rekreasinya Bapak Ibu punya tim penterapi. Panggilkan penterapinya, diluruskan jalannya. Di tempat kita juga ada tim penterapi, kan ada nomor teleponnya di sana kan? Ada. Lah ini adalah tujuan kita sampai di tempat rekreasi. Jadi Pak minta tolong Pak Yit. Ini Pak, mulai dari ini Pak. Bapak mulai dari yang Bapak senang dulu yang mana? Jangan sekaligus juga Pak, bingung Pak. Kecuali punya tim. Bapak punya tim belum? Yang paling sulit di dunia ini Bapak membuat tim. SDM. Itu saya sampai menangis darah kalau membuat tim itu. Saya mau katakan jujur. Saya seringkali Bapak Ibu di dalam bisnis pertanian, walaupun ilmu saya tahu, berhasilnya kalau saya tunggoni. Tahu maksud saya? Kalau saya di sini berhasil semua karena ada saya. Kalau saya pulang, pindah ke tempat lain, kacau lagi. Saya menyiapkan tempat ini aja belum lulus 3 tahun Bapak Ibu. Belum lulus. Sistem. Kenapa saya ngotot mulai dari yang paling kecil? Kalau dari yang paling kecil itu minimal 1, kita punya orang yang dipercaya. Kecil, hidup berdampingan terus. Memang agak lambat. Yang membuat lambat jadi miliarder Bapak Ibu bukan karena modal, bukan karena ilmu, tapi karena SDM. Paham maksud saya di sini?
Kenapa saya harus mulai dari yang kecil? Biarpun Bapak Ibu punya ratusan hektar, percayalah mulai dari yang kecil. Karena apa? Buat sistem itu minta ampun susahnya. Saya kasih contoh, saya kan lagi buka di Madiun. Lahan tidak terlalu luas, total lahan 50 hektar. Tidak terlalu luas, targetnya 100 sampai 1000. Buat tim awal, itu nangis darah saya. Buat pertama kacau balau. Loh bener. Padahal minta maaf, itu nanti kalau sudah pinter, tanah itu loh saya kasihkan mereka. 1 hektar saya kasih untuk 1 keluarga. Gak pinter-pinter tapi. Padahal sudah jelas saya ngomong di depan, nanti kalau sudah berhasil, pupuk, bibit, pasar saya berikan semuanya. Tanah sudah saya bukakan, tanah sudah saya garapkan. Kalau sudah berhasil, bagi hasil. Bahagia enggak harusnya? Sudah dapat tanah, sudah dapat pekerjaan, sudah dapat pasar, enggak usah modal. Gitu loh susahnya minta ampun. Tapi alhamdulillah 8 bulan ini sudah mulai baik. Jadi setiap pagi itu kalau dulu Bapak Ibu saya laporan itu bisa emosi terus. Karena itu butuh makan terong banyak-banyak. Tapi saya lihat laporan sudah bagus. Belum lagi kalau laporan Pak diserang babi hutan. Kita sudah janji pasar diserang babi hutan. Bingung enggak kira-kira? Bingung. Kemarin ada Pak yang ngelahan di sebelah sana diserang monyet. Kita di tengah hutan Bapak Ibu berteman dengan babi hutan dan monyet. Nah, tetapi bertahap. Mereka pertama kena monyet mereka cari petasan. Tambah kacau. Akhirnya pagar tanahnya satu sisi. Laporan Pak sudah aman dari monyet. Sudah aman dari babi hutan. Kita bersyukur. Memang melalui proses. Dan itu yang akan menghabiskan uang. Karena itu Bapak Ibu harus punya ban serep. Tahu ban serep Bapak Ibu? Cadangan. Ketika mulai dari kecil, kasihkan ke orang. Buat lagi kecil, kasihkan ke orang. Buat lagi, bukan kasihkan itu apa? Delegasikan. Saya tidak senang merekrut karyawan. Kalau mental karyawan itu mentalnya jam. Namanya jam kerja. Tetapi kalau mental pengusaha Bapak Ibu, ada jam kerja enggak? Enggak ada. Yang kerja jam 7 sampai jam 4 selesai, betul enggak? Yang punya jam berapa? Enggak ada jam. Saya aja sampai jam 12 tiap malam masih. Untuk melakukan controlling. Iya, yang tersulit di situ mencetak SDM. Bapak Ibu kalau banyak orang kadang-kadang, wah dikirim aja sekolah di tempat Pak Bayu. Kalau cuma sekolah 1 minggu juga tidak akan mengubah. Karena itu masalahnya watak. Kalau watuk Bapak Ibu saya kasih herbal selesai. Kalau masalah watak itu tidak ada obatnya. Kecuali kesadaran. Karena itu kami berusaha juga, tenang, saya juga mikirkan. Karena apa? Kendalanya Bapak Ibu kalau sudah jalan semuanya, nanti di SDM. Sampai saya buatkan planning pelatihan 1 bulan, tujuannya untuk apa? Siapa tahu anak-anaknya Bapak Ibu nanti kepingin langsung sudah bisa. Dari 0 sampai panen, betul ya? Itu 1 bulan. Dan saya juga akan ciptakan program khusus. 1 tahun. Kalau 1 tahun itu program lulus jadi miliarder. Tapi syaratnya lulus. Programnya setahun. Nah itu sudah megang tim. Tapi minta maaf, lahannya belum siap. Jadi sabar. Itu cuma saya batasi 1 provinsi 1 orang. Setelah itu saya pensiun mungkin. Setelah program itu saya berharap sudah bisa pensiun dini. Saya sudah 51 tahun Bapak Ibu ini kita. Nah Pak Yit saya minta tolong. Lahan Bapak atur seperti ini. Yang di 1000, yang 1 hektar di pinggir tadi.
Yang 1 hektar di pinggir tadi saya minta tolong, itu yang menjadi utamanya. Jadi utamanya itu seandainya di sini itu sebagai hall-nya, Pak. Nah, nanti di sini Bapak sediakan di sini untuk shuttle, untuk ke lokasi. Tayu, lah boleh seperti itu. Nah, di sana nanti itu rekreasinya apa? Rekreasinya semua ini ada di sini. Tapi prototipe dan rumah ada di sini. Kawasan kalau begini Bapak Ibu minimal di angka 2 sampai 5 hektar. Kalau sebenarnya real jalan bagus 10 sampai 11 hektar. Nanti yang Kalimantan penutup ya Pak ya. Itu program nasional soalnya. Itu nanti saya akan bahas itu mendukung IKN. Kalau pasti harus jadi. Soalnya sudah keluar uang banyak itu. Itu tidak cukup uang 10 mungkin itu. Nah, karena itu saya minta tolong Pak Yed, ini yang dilakukan. Lah mulainya Pak, saya minta tolong jangan terlalu besar. Bapak cari 2-3 orang. 1 orang pegang cuma 1.000 sampai 2.000 meter. Di tempat kami Bapak Ibu mencangkul itu 1 orang cuma saya kasih jatah 100 meter. Enggak bisa lebih dari itu. 100 meter. Ada yang bagian tanam, ada yang bagian cangkul, ada yang bagian rawat. Jadi 3 tim. Dan ada yang bagian market. Nah ini yang kita tata seperti itu. Nah pertama yang harus dibangun adalah bangun SDM. Pak minta tolong, mulai dari tim kecil buat, jadi karya 2 untuk luasan 2.000 aja. Sudah ini cover ini sudah, sampai jalan dulu. Begitu sudah ada income, Bapak mulai push lagi. Nah kalau punya modal baru tambah lagi, tapi leader ini sudah keluar, sudah bangkit. Yang pondok-pondok pesantren saya pesan minta tolong. Dunia pertanian lagi butuh santri-santri yang punya hati. Jadi kalau seandainya yang sekolah mana yang sekolah? Satu yang dari Papua ya, Timika. Mana lagi dari pondok pesantren? Ini pondok pesantren juga ya. Baik. Santrinya berapa Mas? Berapa? 2.000. Makan semua enggak itu? 2.000 berarti makannya 1 bulan berapa? 500 juta minimal ya. 500 juta minimal. Ada lahannya enggak? Goal awal adalah semua santri makan sayur sehat dulu. Enggak usah beras, enggak usah ayam dulu. Makan sayur sehat dulu. Kalau untuk 2.000 sampai 5.000 santri itu butuhnya tanah 3 hektar untuk sayur. Sudah ini saya kasih hitungan baku. Mas tolong masih ada 2 hari PR. Pak 2 hektar untuk apa saja tolong besok ketemu saya. Tolong dijelaskan. Kan yang saya nyuruh 2 hektar kan. Paling diplanningkan 2 hektar untuk apa saja yang setiap hari panen. Salahnya si sekolah kok dia yang manajer. Kalau 2 hari saya sendiri yang cerita terus. Kalau manajer sama-sama mikir lah. Ya, Pak Yud, saya minta tolong Bapak buat program juga. Kira-kira 2.000 meter ini dengan 2 orang apa yang dilakukan Pak? Nanti Bapak buat usulan, besok kan masih ketemu saya ketika saya santai. Pak planning saya begini. Supaya apa? Enggak salah jalan Bapak Ibu. Saya kasih contoh. Untuk lahan 12 hektar, saya punya karyawan 12. Sama administrasi 16 berarti. Sama administrasi, sama pupuk, sama macam-macam berarti 16 orang. Dengan gaji rata-rata 3 juta, berarti ketemu berapa Bapak Ibu? Ini sudah fixed cost. Kalau saya tidak bisa produksi sayur, setiap bulan 48 juta, bangkrut atau tidak? Bangkrut. Kalau seandainya sayur di tempat kami kita hargai cuma 3.000 1 kilo. Mahal atau murah? Karena saya punya pegang kata-kata saya sendiri. Buat yang bagus, jual yang walaupun di konsumen enggak 3.000 itu kan di tempat kami gitu toh. Di konsumen itu ada transport dan sebagainya sampai jatuh di angka 5.000 sampai 7.000 per kilo. Berarti perharinya berapa Bapak Ibu operasional fixed cost saya, biaya saya? 48 dibagi ketemu berapa 1 hari?
Anggap aja 1,5 juta sampai 2 juta, betul ya? Kalau 2 juta Bapak Ibu harga jual saya cuma 3.000. Berarti berapa kuintal yang harus saya harapkan? 700 kilo. Nah, ini planning. Tapi alhamdulillah kita sudah bisa tembus di 1 ton. Dulunya 100 kilo. Nah, orang seringkali terjebak di sini. Pak, saya mau garap luas. Sebentar, sabar dulu. Luas boleh, tidak bisa ngelola, bangkrut. Airnya banyak, melimpah. Tanahnya sudah bagus semuanya. Pupuknya sudah lengkap semuanya. Punya saya sendiri. Kan tidak mungkin kekurangan pupuk kan? Harusnya secara raw material, finish atau belum? SDM Bapak Ibu, habis nanam gak disemprot, namanya organik, selamat jalan enggak kira-kira? Ditinggal hari raya kemarin sampai 2 minggu libur, almarhum Bapak Ibu. Paham atau tidak di sini? Yang selamat cuma pembibitan, karena ada orang yang diternak, yang melihara. Yang lainnya game over. Nah, karena itu dari awal Bapak Ibu harus kuat. Pak, kalau gini saya tidak jadi miliarder aja deh. Tolong, jangan. Jangan cuma mikir untuk diri sendiri. Bangsa ini butuh Bapak Ibu. Tidak semua orang kepilih jadi pemimpin. Bapak Ibu ini sudah saya jamin jadi pemimpin semuanya. Caranya mudah atau susah belajar di sini? Sekarang bukan hanya cara loh ya, sudah praktek loh ya. Cara dan prakteknya real atau tidak? Sekarang kan tinggal faktor rezeki aja kan. Nah, kalau sudah jangan garis tangan. Garis tangan saya, berminyak tangan saya. Berkelimpahan. Jadi begini, ketika kita sudah melakukan ini semua Bapak Ibu, semua lulus dari sini yang 1 minggu, clear, saya jamin ilmunya bisa semuanya. Yang paling sering gagal ngatur SDM. Ini saya kasih trik, tenang saja. Triknya tidak ada cara lain, angkat mereka sebagai anak. Di tempat kami, di perusahaan kami Bapak Ibu terdiri dari 3 status pekerja itu. Yang pertama itu karyawan. Karyawan itu ya hidup karena gaji. Yang kedua itu staff. Staff itu masih bisa ngobrol dengan saya, walaupun belum tentu 1 tahun 2 kali. Benar, tingkat staff itu jauh. Jauh. Yang ketiga adalah anak. Hobi saya adalah ngangkat anak angkat. Kenapa kok anak? Mereka yang saya wariskan. Saya warisi, saya tinggali. Saya bangun tempat-tempat begini Bapak Ibu setelah jadi saya tinggalkan. Saya titipkan ke orang yang saya percaya. Saya bangun lagi dari nol, cari anak lagi. Lah siapa? Banyak orang tanya, Pak gimana caranya jadi anak? Ya saya juga enggak tahu, saya juga enggak nyari. Ketemu-ketemu sendiri. Nah, Bapak Ibu saya minta tolong, ini juga Bapak Ibu lakukan. Siapa yang akan Bapak Ibu warisi ilmu semua? Anak-anaknya Bapak Ibu. Orang yang akan dipercaya. Terus bagaimana cara saya kerja dengan mereka? Setelah modal kembali, saya cuma minta 10%, 90% silakan diambil. Tapi dengan perjanjian harus beranak. Paham maksud saya harus beranak? Dia harus berkembang. Nah kita dari 10% kita akan juga kembangkan. Kalau Bapak Ibu sudah sampai di level rekreasi ini kan sudah tidak bingung untuk hidup kan sebenarnya kan. Cuman bingung untuk bagaimana berarti saja kan. Daripada nganggur saja kan. Karena posisinya saya sudah jamin ini sudah, kalau sudah sampai di level ini berarti kita sudah pengangguran kan. Loh iya kita sudah pengangguran. Tugas kita cuman mantau, ngajar, ngamati, ngunjungi itu.
Ayo Pak Yit, saya doakan nanti sama-sama saya Pak. Ilmunya saya sudah transfer semuanya Pak. Nanti Pak Yit menggantikan posisi saya yang gantian keliling, menambah, mempercepat. Ini saya bayangkan ini dari Aceh sampai Papua loh Bapak Ibu. Seandainya semua ilmunya ini masuk semua, ya 100% gitu loh. Kan Bapak Ibu kalaupun lupa kan ada rekamannya kan. Nanti kalau pas nganggur lagi, didengarkan lagi. Nganggur lagi, didengarkan lagi. Harusnya kan bisa serap 100% kan, dilakukan. Saya cuma bayangkan, seandainya 5 tahun ke depan, semua yang saya sudah tanam, Bapak Ibu ini yang anggaplah benih yang saya tanam, boleh ya? Yang mudah-mudahan tumbuh di setiap kota, saya yakin Indonesia selesai. Seandainya kita besok meninggal itu meninggal dengan senyuman. Karena apa Bapak Ibu? Ketika kita sebelum meninggal, pertanyaannya cuma satu loh. Sudah selesai belum kerjaannya? Yang paling parah satu. Meninggal ditanya sudah selesai kerjaannya, terus kita bilang, loh saya kerjaannya siapa? Walah. Saya minta tolong, Bapak Ibu kalau datang ke sini saya yakin 100%. Bapak Ibu adalah orang-orang yang terpilih, berarti punya amanat, punya mandat yang sama. Membangun Indonesia dari segala aspek. Kalau boleh saya katakan Bapak Ibu, semua sektor ini adalah sektor real kehidupan. Kalau boleh saya katakan, wujud iman, wujud agama itu di mana? Di sini nih. Betul atau betul kira-kira? Karena itu saya pernah diundang di hadapan para kiai. Saya bilang, agama dan pekerjaan itu tidak ada bedanya. Ya wujud pekerjaan itu adalah dari ibadah kita. Tidak ada ceritanya, saya lagi kerja ya. Loh kerja itu juga ibadah. Betul atau betul kira-kira? Dan ini adalah ibadah, boleh tidak saya katakan ini sebagai ibadah? Karena itu saya katakan, kita jadi apa? Petani. Tani itu apa? Tawakal, niat, ibadah. Tawakalnya ini semua ini toh Bapak Ibu. Niatannya apa? Untuk ibadah. Kalau kita jalankan ini rezekinya datang atau tidak kira-kira? Tidak usah disuruh, datang sendiri. Halo? Mulai dari yang ada. Untuk menjadi besar gampang. Ini kebetulan yang situ Bondo ini jalur pas. Sudah punya limbah. Limbah itu masalah enggak? Masalah. Bagi pabrik masalah. Karena apa? Limbah ini menyebabkan di demo banyak orang. Betul atau tidak? Tapi kalau masnya bisa ngolah limbah, pabriknya bahagia, petaninya bahagia, mau jadi bupati pun gampang. Fair. Kalau Bapak Ibu pertanian ini dilakukan, satu desa saja, kira-kira jadi kepala desa susah atau tidak? Pakai uang atau tidak? Ayo kita bongkar politik itu mahal. Ayo kita bongkar. Jadikan politik itu gratis. Saya kepengen begini loh Bapak Ibu. Semua kembali ke sumpah. Ada yang ASN di sini saya minta maaf. Ada. ASN itu sumpahnya mengabdi atau minta gaji. Harusnya biarpun digaji tidak digaji kan mengabdi. Betul atau betul kira-kira? Lah kalau mau jadi pegawai terus mintanya jadi perongrong itu bahaya. Saya jadi bupati itu kursi saya panas. Teman-teman saya begitu semua bilangnya Bapak Ibu. Ini kursi ini panas sekali ini. Habisnya banyak. Terus saya balik. Lah ngapain dulu kok mau habis banyak? Kan ambisi. Alasannya kalau saya harus maju supaya saya bisa membangun rakyat. Mana yang dibangun? Saya kepengen menciptakan bupati-bupati yang kuat dari bawah. Kalau bupati kuat dari bawah, kaya dari bawah, dia jadi bupati cari uang atau enggak kira-kira? Amal kan? Jadi kalau dia pun jadi bupati akan berkata, saya itu terpaksa jadi bupati. Gitu loh Bapak Ibu. Bukan memaksa. Mulai dari kepala desa dulu udah kita lakukan. Saya kepengen menciptakan kepala-kepala desa yang betul-betul pemimpin.
Mbah, saya dukung Mbah ya. Tak tunggoni Mbah, tak jejeri. Artinya apa? Harus berarti. Setuju atau tidak? Kelihatannya jamnya habis saya. Iya ya Mas. Belum toh? Oh, kurang berapa? Alhamdulillah. Ayo pertanyaan yang lain dulu. Sudah, ini di luar konteks dulu ya, di luar tanah. Pertanyaan umum lainnya dulu. Nanti tanah terakhir saya nanti bahas dari yang Kalimantan. Mari tanya bebas. Oke, mari Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faid Nur Rasid dari Gunung Kidul. Bebas ya Pak ini Pak. Nah, tadi Bapak sedikit menyinggung. Nah, terkait kondisi lahan di Gunung Kidul juga Pak. Ini petani udah agak resah tentang monyet ekor panjang Pak. Mungkin ada pengalaman atau bagaimana cara kita agar hidup berdampingan dan tidak istilahnya kita bertani tapi kita juga tidak menyakiti Pak. Mungkin ya, itu Pak. Baik. Sekian, terima kasih. Yang pertama begini, ada dua cara mengatasi monyet. Yang pertama cara sadis. Monyet itu Bapak Ibu biarpun dikatakan monyet tapi dia tidak senang bau. Sekali monyet kena bau, dia akan gosok-gosok tangannya sampai habis, sampai ketemu tulang. Jadi dia akan mati karena menderita. Saya kasih jalannya. Cari kotoran ayam, kasih dengan air leri. Habis itu bau atau tidak? Bau kan? Tabur di sekeliling lahan. Saya jamin satu kawanan itu kabur. Tapi terakhir di sana nanti matinya menderita. Ya. Yang kedua, kalau cara saya kemarin saya pagar. Saya pagar pakai paranet begini di tempat masuknya dia. Kemudian di ujung-ujung itu kita kasih kaleng. Begitu dia nempel ke situ, kelonang, dia kaget lari. Dia tungguin lagi, dia naik lagi, kelonang, dia lari lagi. Tapi tidak tahu nanti kalau sudah lama-lama itu malah dibunyi-bunyikan. Gimana Mas? Pakai mic Mas, pakai mic. Kalau dari yang bau tadi belum dicoba ya Pak, tapi pengalaman yang dari bunyi-bunyian, petasan dan lain sebagainya, kelamaan mereka terbiasa Pak. Betul. Mungkin tidak gini. Ada dua, bukan bunyi-bunyian, bukan Mas. Tapi dikasih paranet seperti ini. Paranet itu bagi dia itu menjebak Bapak Ibu, dia takut ketangkap. Monyet ada kukunya enggak? Ketika kukunya masuk ke sini, kadang-kadang kukunya itu sulit lepas, sehingga dia takut tergulung. Semakin dia digini-ginikan semakin bunyi enggak? Semakin bunyi, sehingga dia buat trauma. Nah, contoh biawak gitu ya. Cara ngatasinya juga pakai jaring, bukan yang ini, yang lebih besar lagi, jaring nelayan. Kalau biawak tangannya masuk ke situ, kukunya masuk ke situ, dia kegulung. Jadi kita tinggal tangkap aja kalau ngatasi biawak, ular itu pakai itu. Bukan Pak, jaring nelayan. Jaring nelayan. Lah kalau ular itu memang harus ikut ukuran ularnya. Kalau ular kecil lolos, tapi kalau ular besar masuk ke situ dia kelilit biasanya. Nah, tapi kalau monyet pakai paranet Mas. Jadi di jalur masuk. Jadi tempat kami yang jalur masuknya kan dari gunung. Dia turun ya di situ kita kasih tidak panjang paling 50 meter aja kita bentangi tinggi 3 meter. Begitu dia lihat itu dia sudah takut. Seperti itu Mas.
Siap Pak, terima kasih. Terima kasih. Murah kok, itu paling 300.000 aja harganya. Mari ada lagi. Ini oke, sini sebelah sini terus sini dulu ya. Oke, ayo. Kalau tikus pakai sambiloto, Pak. Nanti saya akan jelaskan. Oke, ayo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai asolah dengan jagung tua, Pak. Tadi kan kita habis praktek, ternyata asolah juga bisa ke pakan ayam juga untuk, dan mungkin juga bisa ke kambing. Betul. Paling tidak ada gambaran saya mengenai untuk pembudidayaan asolah. Kemudian juga mungkin ada mungkin SOP-nya untuk jagung tua karena saya selalu gagal Pak untuk jagung tua ya, untuk ayam ya. Untuk ayam. Baik. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau untuk asola Bapak Ibu, SOP-nya sepele. Asola itu hidup di air yang mengandung pupuk. Dan dia di air biasa pun dia akan hidup. Di siklus alam Bapak Ibu begini asola itu. Asola itu mati dan dia akan jadi pupuk. Mati dan akan jadi pupuk. Itu sebenarnya secara alaminya. Karena itu kalau Bapak Ibu seandainya diembung seperti itu ya, yang dibiarkan aja akan tumbuh dengan sendirinya dan akan subur sekali. Sampai dia akhirnya terlalu tebal sampai mati semua. Habis itu tumbuh lagi. Yang membuat dia tumbuh karena ya memang masih ada, karena dia kan juga berkembang. Jadi dia akan perkembangannya kan 1 itu 4 hari sekali jadi 2, itu asola. Kemudian kalau jagung, Bapak Ibu begini, kenapa saya rekomendasikan jagung Madura? Kalau jagung yang dipanen tua. Alasan saya satu, jagung Madura itu adalah jagung yang paling tahan hidup. Tahu tanah Madura Bapak Ibu? Tanah Madura itu tanah di Pulau Jawa, termasuk kan Pulau Jawa ya, Pulau Madura sebenarnya dia. Termasuk di Jawa Timur, tetapi mirip dengan NTT. Tanda kutip tanahnya agak tandus, keras kalau dicangkul, kurang air rata-rata. Dan jagung Madura itu biarpun semampai, semeter tidak sampai, prinsipnya luar biasa. Dia tidak akan mau mati sebelum berbuah. Walaupun buahnya sebesar jempol. Saya ulangi ya, walaupun buahnya cuma sebesar jempol. Tapi kan prinsipnya satu, biarpun sebesar jempol berbuah kan. Kalau Bapak Ibu hitung itu 100 juga isinya. Kenapa saya berikan rekomendasi tanam jagung Madura? Karena saya yakin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu beli hibrida, penyakit bule luar biasa. Tahu bule ya? Putih. Habis gitu kalau sudah bule tidak buah. Sudah bibitnya mahal, penyakit bulenya luar biasa. Kalau pupuknya tidak bagus, tidak buah. Kalau seandainya yang jagung harusnya tinggi 2 meter itu terus jadi tinggi cuma 1 meter, buahnya tidak ada. Berarti resikonya besar atau kecil kalau gitu jagung hibrida? Besar. Jagung hibrida akan bagus kalau pupuknya bagus. Lah Bapak Ibu kan lagi belajar ini. Tanahnya sudah kritis, pupuk baru belajar. Terus habis gitu kena tantangan bibit yang mahal. Terus gagal, langsung balik kanan. Betul atau tidak? Kenapa saya rekomendasikan jagung Madura? Seandainya buat pupuknya ada salahnya. Walaupun tanahnya kritis. Yang penting janji saya kan 1 jadi 100. Nanti kalau tidak percaya, hitung. Hitung gitu loh. Tapi tolong dipupuk loh ya. Nanti jangan saya bilang gini terus, oh sudah biarkan tidak usah dipupuk. Ya jangan Bapak Ibu. Itu melanggar alam namanya. Tidak bertanggung jawab. Jadi caranya cuma gampang Pak. SOP sudah ada kan? Ikuti SOP. Nanti kalau Bapak-Bapak ikuti SOP, jangan kaget. Jagung itu bisa tinggi 3 meter. Buahnya bisa 4. Udah serius, itu karena penyimpangan genetik. Jagung lokal itu penyimpangan genetiknya tinggi sekali. Kalau Bapak Ibu seandainya keluar sampai 4, bahagia atau tidak? Ya jangan bahagia dulu, saya tunjukkan dulu. Yang bagus 1,
Yang lainnya bogang-bogang. Ompong. Bapak Ibu tahu enggak kenapa kok bisa ompong? Ini saya tunjukkan. Jangan bangga kalau jagung keluar 2 tapi tidak bareng. Besok-besok Bapak Ibu bisa jelaskan ini ya, pengalaman juga ya, harus praktek ya. Tanaman jagung Bapak Ibu. Spidol Mas ya. Oh ini ada satu sudah. Ditutupin nanti. Di buah jagung Bapak Ibu keluar rambutnya enggak? Rambut itu wujud dari berapa biji yang jadi. Kalau Bapak Ibu hitung berapa rambutnya, yaitu berapa bijinya. Kalau enggak percaya, tolong dihitung. Karena apa? Perkawinannya begini loh. Jantannya kan ini Bapak Ibu ya. Kalau tanamnya itu rapat, kelebihannya penyerbukan ke bawah ini, penyerbukannya jarang ke bawah ke sini biasanya, tergantung arah mata angin. Itu sempurna. Kalau anginnya terlalu kenceng, tanamnya lebih rapat. Pak, daerah saya terlalu banyak angin, tanamnya diperapat. Kalau diperjarang, saya jamin jagungnya ini bogang-bogang. Buah kecil-kecil gini, jarang-jarang. Karena apa? Bunganya ini tidak menyerbuki semuanya. Lah nanti masalahnya di sini loh. Kalau seandainya ini jagung utama sudah tumbuh, terus keluar namanya janten, tahu janten ya? Jagung-jagung yang baru tumbuh. Penyerbukannya ini sudah terlambat, karena itu tidak akan sempurna. Loh Pak, kalau sudah keluar jantan supaya tidak ganggu buah bagaimana? Ketika sudah keluar ini tolong diambil aja. Kalau Bapak Ibu mau masak jadi baby corn. Kalau Bapak Ibu sayang dengan kambing, kasih ke kambingnya bahagia dia. Kalau seandainya itu dikasihkan ke ayam, bahagia juga ayamnya. Tapi jangan dikasih kulitnya ya, kasih jagung mudanya itu. Ini jagung Bapak Ibu. Lah kalau Bapak Ibu kepengen membuat galur, ini jadi begini. Ini kita buat untuk jantan, ini kita buat untuk betina. Yang betina ini, atasnya ini begitu dia mau keluar langsung dicabut. Sehingga apa? Ini dikawini dari yang ini saja. Ini bisa 1, ini 2. 1 lagi, ini 2 lagi. Begitu, ini jantan. Seandainya Bapak Ibu sekarang kan tren jagung hitam putih gitu kan. Ada enggak jagung hitam putih? Cara membuatnya berarti perkawinan antara jagung hitam dengan jagung putih. Terserah jantannya pakai yang hitam, betinanya yang putih. Nanti begitu anak-anaknya keluar belang-belang. Loh, bentar. Tahu jagung enggak? Besok praktek aja di sana lah. Di atas itu kan ada bunganya tuh Bapak Ibu, betul kan? Sebelum dia keluar bunga, dicabut, dicetot, duk gitu. Yang diambil. Supaya apa? Hanya tanaman tertentu yang dibiarkan. Yang dibiarkan jadi jantan. Jangan jantan pakai celana jin, enggak ada. Paham ya maksud saya? Lah itu nanti dulu, jangan hari ini. Itu sekedar intermezzo saja. Kalau seandainya contoh nih di Sulawesi itu terkenal dengan jagung hitam, jagung putih. Ada, betul kan? Daerah Luwuk itu banyak jagung putih, daerah tertentu banyak jagung hitam. Sama jagung pulutnya. Lah nanti dikawinkan, jadinya jagung hitam putih. Lah kalau jagung hitam putih dijual kan ngetren.
Loh kalau itu dimakan pulen loh Bapak Ibu, enak sekali. Itu di luar negeri ngetren. Yang konyol kan satu. Itu loh dari Indonesia dibawa ke luar negeri, di luar negeri di packing, dibawa ke Indonesia, dibeli oleh orang Indonesia mahal lagi. Itu sakit hati saya. Iya jagung pulut, jagung ketan. Di Kupang, NTT, Alor dan sebagainya punya jagung yang sama persis dengan jagung untuk popcorn. Rasanya gurih, rasanya manis. Di sana tidak dikembangkan Bapak Ibu, malah beli yang hibrida semua. Karena itu gerakan kita bangkit mandiri secara benih. Sabar Pak Potro. Ya Pak Potro, sabar. Saya lagi cerita, sedikit lagi, satu lagi. Kalau untuk tikus Bapak Ibu, tikus itu burung sama. Tikus dan burung itu takut dengan namanya ular Bapak Ibu. Betul atau betul? Cara supaya tanaman kita tidak didatangi tikus berarti harus dikasih ular. Ngasih ular kan kabur ularnya, betul enggak kira-kira? Petaninya juga ikut kabur. Nah, tetapi tikus itu kan enggak tahu itu ular atau enggak, cuman baunya kan. Dikasih sambiloto. Sambiloto aja enggak bau ular. Sambiloto ditambah gadung baru keluar ular. Kalau ada orang bilang, Pak sudah saya kasih sambiloto, sudah saya kasih gadung, buatnya terpisah, ya enggak jadi juga. Jadi minta maaf, bau itu bisa karena kombinasi tidak kira-kira? Lah, kalau ngemiknya enggak pas Bapak Ibu, enggak jadi bau. Komposisinya satu-satu. Bukan karena pahitnya sambiloto, bukan karena gatelnya gadung. Sambiloto ditambah gadung ketika difermentasi berbau ular. Ada lagi yang paling bagus lagi, kalau nangkap ular dijadikan nutrisi. Saya jamin baunya ular. Saya ulangi. Kalau Bapak Ibu nangkap ular, ditimbang 20% adalah ular, 80% adalah air kelapa. Disemprotkan, saya jamin baunya ular. Wong ular. Iya Mas, ya. Iya. Ya mengundang juga. Tapi jarang lah, ularnya sudah tidak ada. Ularnya tidak ada di situ. Ular itu tidak senang Bapak Ibu. Begini, minta maaf. Siapa yang pernah masuk hutan? Ada yang biasa masuk hutan. Tahu enggak ini tempatnya babi hutan? Tahu enggak kira-kira? Tahu. Di mana ada sambiloto, di situ enggak ada babi hutan. Walaupun sambiloto tumbuhnya di tempat lembab. Karena di mana ada sambiloto, biasanya ular itu tinggal. Di mana ada pohon gadung, biasanya ular itu sering ganti kulit di sana. Tahu gadung Bapak Ibu? Merambat atau tidak? Merambat. Karena itu kita butuh pengangguran yang banyak supaya kita bisa menjawab, meneliti kebutuhan Indonesia. Jangan jadi pengangguran yang benar, pengangguran yang bermanfaat. Oke, setuju? Saya minta maaf, waktunya dibatasi. Terima kasih banyak, ketemu tomorrow, semakin siap, masih ada 2 hari, tenang saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.